Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabar hari ini? Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Informasi menurut BMKG bahwa El Nino yang terjadi di tahun ini besar kemungkinan hingga bulan Maret atau April tahun 2024. Jadi kita harus dituntut untuk mencari ide dan solusi agar pertanian tetap berjalan dan kebutuhan pangan tetap tersedia untuk mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga. Yang pasti harga kebutuhan pokok akan naik drastis ya ketika kemarau panjang melanda di berbagai kota dan wilayah, khususnya di Pulau Jawa. Petani tidak bisa membuka lahan pertanian karena kesulitan mencari sumber air. Itulah sedikit informasi tentang El Nino. Jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi seputar pertanian dengan metode perawatan semi organik. Sekarang waktu pagi sekitar 7.30 ya. Dan ini perkembangan terbaru cabai rawit kaliber di usia 7 hari setelah tanam. Perawatan di usia 1 minggu setelah tanam akan dilakukan penyepraian untuk pencegahan hama, pupuk daun untuk masa vegetatif, dan hormon tumbuh giberelin agar pertumbuhan yang tertinggal bisa setara dengan pertumbuhan tanaman yang sudah tinggi. Oke, sebelum dibahas dari pupuk dan dosis yang digunakan di usia 7 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Ada teknik khusus yang saya lakukan saat mengaplikasikan pupuk daun ya. Saya sarankan jangan mencampur pupuk daun langsung di tangki semprot. Karena jika mencampur langsung di tangki semprot, hasilnya tidak akan maksimal. Karena pupuk akan mengendap di bawah tangki semprot. Apalagi insektisida dan fungisida jenis WP dan WG itu mudah mengendap, sehingga saat mengaplikasikan harus benar-benar larut dan tercampur merata. Sesekali kita harus menggoyang-goyangkan tangki saat penyepraian. Cara yang saya lakukan dalam mengaplikasikan ataupun mencampur pupuk daun, terlebih dahulu siapkan air sebanyak 16 liter pada ember. Kemudian larutkan dulu antara air dan perekat hingga berbusa. Kemudian campurkan semua pupuk daun. Pupuk daun yang saya gunakan di masa pertumbuhan atau masa vegetatif, saya gunakan hormon tumbuh giberelin ya dari merek Gibgro. Kandungan pada Gibgro ini terdapat GA3 atau giberelin asid. Apa manfaat dari hormon giberelin? Giberelin berfungsi untuk pertumbuhan akar, pemanjangan batang, dan perkecambahan biji saat persemaian. Hormon merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hormon giberelin memiliki peran dalam perpanjangan batang. Secara genetik, hormon giberelin mampu membuat tanaman yang kerdil atau pendek menjadi tumbuh tinggi dengan merangsang pembelahan sel dan pemanjangan sel tanaman. Itulah sedikit informasi dari hormon giberelin ataupun GA3 yang saya gunakan ini ya. Untuk dosis saya pakai 1 bungkus tiap tangki 16 liter. Untuk harga per 1 bungkus kisaran 4.000 hingga 5.000 rupiah. Selain GA3, saya aplikasikan insektisida berbahan aktif Limidaclorophyt dari merek Apidor. Perlu kawan ketahui ya, hama yang banyak menyerang tanaman cabai di musim kemarau seperti sekarang yaitu hama kutu-kutuan, seperti hama trip, tungau, dan apis. Hama tersebut mengakibatkan daun keriting menggulung ke atas dan keriting menggulung daun ke bawah. Keriting daun di musim kemarau seperti sekarang
penyebarannya 5 kali lebih cepat. Jika salah pemakaian pestisida, maka akan sangat sulit mengatasi hama kutu tersebut karena penyebarannya sangat cepat dan mengakibatkan tanaman jadi kerdil. Untuk harga dari insektisida Apidor ini kisaran Rp35.000. Kemudian untuk dosis pencegahan saya gunakan 1 sendok makan tiap tangki 16 liter. Kemudian pupuk daun berikutnya saya gunakan pupuk penghijau daun dari merek Gandasil Daun. Pupuk ini memiliki unsur hara makro dan mikro yang lengkap ya. Pupuk Gandasil Daun memiliki kandungan unsur hara nitrogen sebesar 20%, fosfor ataupun fosfat 15%, dan kalium sebesar 15%. Unsur nitrogen merupakan unsur hara makro yang sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Dengan unsur nitrogen, tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Unsur nitrogen berpengaruh terhadap pembentukan daun, batang, dan tunas sebagai zat penghijau daun dan meningkatkan kadar protein. Namun, jika tanaman kelebihan unsur nitrogen akan berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman karena nitrogen mampu mendatangkan jamur yang berdampak pada tanaman jadi sakit-sakitan. Jika tanaman kelebihan unsur nitrogen ditandai dengan bentuk daun tidak normal, daun yang sangat lebar ataupun lebih besar, batang dan ranting tanaman menjadi lunak sehingga mudah patah atau tumbang, batang dan ranting berair. Itulah sedikit penjelasan dari manfaat dan kekurangan pemakaian unsur nitrogen. Untuk dosis saya gunakan 1,5 sendok makan. Agar racun insektisida bisa bertahan lebih lama dan mampu menembus hingga ke balik daun dan membunuh hama yang bersembunyi di balik daun, saya sarankan untuk gunakan perekat, penembus, dan perata. Saya ingatkan ya, jangan pernah gunakan sabun cuci piring karena zat yang terdapat pada sabun cuci piring bisa merusak organ tanaman seperti daun dan batang yang bisa mengakibatkan tanaman keracunan. Lebih baik pakai perekat yang aman digunakan. Harga per 1 liter kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 tergantung merek. Untuk dosis perekat saya gunakan 1,5 tutup. Apa manfaat perekat? Perekat memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk membasahi, menempelkan, dan meratakan larutan pestisida. Selain itu, perekat berguna untuk menghilangkan tegangan pada ujung nozzle sprayer. Memiliki kemampuan dalam membunuh OPT ataupun organisasi pengganggu tanaman lebih cepat dan efektif. Racun pestisida mampu bertahan lebih lama untuk melindungi tanaman dari gangguan hama dan guyuran hujan. Memiliki daya serap pada daun lebih tinggi dan maksimal. Itulah beberapa manfaat dari pemakaian perekat pestisida pertanian. Gimana kawan? Informasi perawatan di usia 7 hari setelah tanam cukup jelas ya? Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak untuk berikan like dan komentar di video ini agar informasi ini bisa menjangkau lebih banyak petani. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.